Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga bahagia selalu dan sehat-sehat aja ya. Hari ini aku akan share beberapa tips untuk menghemat budget skincare. Tapi sebelum itu, aku akan menjelaskan beberapa skincare yang aku pakai ya. Berikut ini adalah beberapa skincare yang sudah aku pakai sekitar 3 bulan ini dan hasilnya sangat-sangat sesuai dengan yang aku harapkan. Jadi jangan heran ya kalau selama video ini aku akan banyak mengatakan ini bagus banget, ini sangat bagus karena memang sebagus itu. Tapi kembali lagi ya teman-teman bahwa kulit setiap orang itu berbeda dan kebutuhan tentang skincare juga berbeda-beda. Jadi, semua yang aku share di sini sifatnya adalah referensi dan bukan patokan pasti ya. Sebelum akhirnya aku bisa memutuskan bahwa semua rangkaian skincare yang aku tunjukkan di sini adalah yang terbaik versi aku sebelumnya juga sudah mengalami trial dan error ya teman-teman. Jadi sempat gak cocok juga, timbul beruntusan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah akhirnya aku bisa bertemu dengan skincare ini. Skincare pertama yang kita bahas adalah facial wash dari Wardah. Produk ini cocok banget di aku karena kulitku ini tipe kering ya teman-teman. Jadi memang gak bisa menggunakan sabun yang terlalu berbusa kayak gitu dan gak mau pakai sabun yang menimbulkan rasa keset gitu di muka. Ini kalian lihat sendiri ya teksturnya gel kayak gitu, bening, dan kalau sudah kena air dia tuh nggak banyak busanya dan nggak bikin keset gitu, pokoknya cocok banget. Ini sudah botol keempat aku, kalian harus coba ya. Selanjutnya adalah toner dari The Aubrey. Ini tuh juga bagus banget karena dia tuh ringan kayak air. Kalau misalnya sekali aplikasi kurang lembab, ini bisa di layer berkali-kali sesuai kebutuhan kalian. Aku biasanya pakai 2-3 layer. Kalian lihat sendiri ya teksturnya kayak gitu. Oh iya, dan yang terpenting ini tuh murah banget. 90.000 kita sudah dapat 200 ml. Dan selanjutnya ini ada serum dari Avoskin yang lactic acid. Ini bagus banget, kalian harus coba ini. Serum ini sifatnya mengeksfoliasi ya teman-teman. Jadi untuk pemula lebih baik menggunakan serum ini hanya di malam hari dan cukup 2-3 kali dalam seminggu. Dan jangan lupa untuk selalu memakai sunscreen keesokan paginya ya. Serum ini teksturnya kental jadi sangat awet ya teman-teman dipakainya. Setelah rutin memakai serum Avoskin ini, kulit aku jauh lebih halus, tekstur juga lebih samar, dan komedo tuh jadi sangat berkurang teman-teman. Jadi kalian harus coba juga ya. Selanjutnya ada serum dari Ever White yang Cica Soothing Serum. Ini sifatnya menghidrasi dan menenangkan kulit gitu teman-teman. Kalau ada tanda-tanda mau muncul jerawat dan langsung pakai serum ini, pasti jerawatnya akan kempes lagi. Selain itu, kalau pakai serum ini, kulit tuh jadi terasa adem gitu teman-teman. Pokoknya ini adalah definisi serum yang menghidrasi dan menenangkan kulit. Selanjutnya ada eye cream dari Avoskin. Ini tuh aku juga cocok banget karena sebelumnya lingkar mata aku tuh lumayan hitam, tapi sejak pakai ini sangat jauh berkurang dan gak menimbulkan milia gitu teman-teman. Sebelumnya aku pernah juga coba beberapa eye cream lain tapi malah menimbulkan milia gitu di bawah mata aku. Malah jadi sedih banget, akhirnya ya balik lagi ke Avoskin ini ujung-ujungnya. Ini teksturnya kental gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada petroleum jelly dari Vaseline. Ini aku pakai di bibir setiap sebelum tidur. Kayaknya ini udah produk sejuta umat ya. Selanjutnya ada moisturizer dari Dermi Beauty. Ini tuh juga enak banget, nyaman dipakai, nggak yang terlalu bikin lengket gitu. Yang kulitnya berminyak juga pasti masih cocok pakai ini. Oh iya teman-teman, kalau kalian tertarik juga dengan produk-produk ini, bisa cek di description box ya, sudah aku tuliskan link pembeliannya. Yang terakhir adalah sunscreen, ini dari Garnier teman-teman. Ini sudah botol keempat aku loh. Sunscreen ini adalah yang terbaik menurut aku. Kenapa? Karena dia murah, gak ada white cast, gak bikin kulit kusam dan gak terlalu berminyak teman-teman. Jadi semuanya tuh pas gitu menurut aku. Kalau pakai sunscreen jangan lupa setidaknya harus sebanyak 2 jari seperti itu ya. Dan sudah dulu ya penjelasan tentang skincare-nya, yuk kita langsung masuk aja ke tips hemat budget skincare. Tips yang pertama adalah pahami kondisi kulit kita.
Misalnya, jika jenis kulit kita adalah kering dan sensitif, maka sebaiknya kita mencari produk yang memiliki kandungan hyaluronic acid atau Centella asiatica. Jadi, jangan sampai kita asal membeli produk yang sedang hype di pasaran ya teman-teman, karena itu bisa berakibat mubazir dan otomatis termasuk salah satu pemborosan. Tips yang kedua adalah membeli sesuai kebutuhan. Kita tidak perlu menyimpan stok skincare terlalu banyak. Walau memang kadang skincare yang banyak diminati orang itu stoknya sering habis ya teman-teman. Jadi kita tuh kadang timbul sifat impulsif gitu loh. Karena takut tidak kebagian, akhirnya kita banyak stok di rumah. Padahal sebenarnya seperti itu tidak perlu. Logikanya, jika suatu produk itu bagus dan laris, otomatis produksinya akan selalu ditingkatkan oleh produsennya. Jadi, kita masih bisa membeli produknya dengan budget bulan depan. Tips yang ketiga adalah membeli produk sesuai budget. Jika kita hanya memiliki budget 300.000 untuk membeli skincare, kita tidak perlu memaksakan untuk membeli produk yang harganya 500.000. Apalagi sekarang ini sudah banyak sekali produk lokal dengan kualitas yang sangat bagus teman-teman. Jadi sesuaikan dengan budget kita ya. Karena skincare yang bagus itu bukan yang mahal, tapi yang cocok dengan kulit kita. Tips yang keempat adalah rutin cek skincare. Setiap mendekati waktu gajian, usahakan untuk selalu mengecek stok skincare kita. Kita harus tahu manakah skincare yang akan habis dalam waktu dekat dan harus dibeli. Jangan sampai semua skincare kita itu habis dalam waktu bersamaan, karena otomatis biayanya akan membengkak teman-teman. Misalnya aku, jika semua skincareku habis dalam waktu yang bersamaan, uang yang harus aku keluarkan adalah sekitar 1 juta rupiah. Sedangkan budget yang aku sisihkan untuk skincare hanyalah 300.000. Jadi kita harus pintar-pintar mengaturnya ya. Tips yang kelima adalah membuat skala prioritas. Kita harus selalu ingat bahwa skincare yang wajib kita miliki adalah basic skincare yang terdiri dari cleanser, moisturizer, dan sunscreen. Jadi, setiap membeli skincare, kita harus mengingat bahwa 3 hal itu adalah yang paling utama. Jika memang ada budget sisa, baru deh kita beli skincare yang lain, misalnya serum, toner, atau eye cream. Tips yang keenam adalah bijak menggunakan produk. Bijak yang aku maksudkan di sini adalah komitmen dengan produk yang sudah kita pakai. Misalnya, produk itu sudah cocok dengan kulit kita dan hasilnya juga bagus, maka gunakanlah sampai habis. Kalau pengen ganti skincare gimana? Boleh banget, tapi habiskan dulu ya skincare yang sudah ada di rumah, agar tidak mubazir. Aku paham banget keinginan untuk membeli skincare itu pasti muncul terus, karena sekarang itu memang banyak banget produk yang bagus, dan hampir setiap bulan itu pasti ada produk baru. Tapi tetap ya, kita harus pintar menahan diri. Tips yang ketujuh adalah manfaatkan promo. Jadi, aku pribadi memang sangat sering membeli skincare sengaja menunggu tanggal-tanggal kembar gitu teman-teman, karena biasanya selalu banyak diskon, misalnya tanggal 11, 22, 33, dan seterusnya. Tapi jangan sampai kebalik ya, kita sengaja memanfaatkan promo untuk membeli produk yang kita butuhkan. Jangan sampai kita termakan promo, akhirnya membeli produk yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Tips yang ke-8 sekaligus tips yang terakhir adalah no impulsive buying. Harus selalu kita ingat ya teman-teman bahwa muka kita itu cuma satu, gak perlu banyak-banyak skincare. Apalagi kita juga bukan influencer yang perlu banyak review produk, jadi belilah seperlunya. Selain itu, kita harus memperhatikan bahwa dalam setiap skincare yang kita beli, ada tanggal kadaluarsa dan PAO atau period after opening. Kalau tanggal kadaluarsa pasti semuanya sudah tahu ya, tapi kalau PAO mungkin ada beberapa yang belum tahu. Coba deh sekarang kalian cek skincare masing-masing, pasti ada simbol seperti ini. Jika simbol ini tidak ada di produknya, biasanya sudah disertakan di kardusnya. Boleh dicek ya. PAO sendiri menunjukkan waktu berapa lama produk tersebut aman digunakan sejak kita membuka produk tersebut. Karena produk yang sudah terbuka dan terpapar udara biasanya akan rentan terjadi perubahan warna ataupun bau. Karena itu juga teman-teman semakin memperkuat alasan kita untuk tidak perlu stok skincare terlalu banyak. Jangan sampai belum kita habiskan produknya tapi sudah kadaluarsa atau melewati batas PAO-nya. Jadi mubazir banget deh.
Selain itu, kita harus selalu ingat ya teman-teman bahwa setiap barang yang kita beli akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Itu juga salah satu alasan yang membuat aku lumayan teguh sekarang daripada dulu. Dan itu tadi beberapa tips hemat budget skincare menurut pengalaman aku pribadi teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, amin. Kalau kalian suka video ini, boleh bantu like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.